Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mina. Selamat siang, rekan-rekan. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi pH meter. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Faisal Hilmi dan rekan saya Iputu Putra Sarwayuda. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, di sini yang pertama adalah latar belakang kenapa pH itu harus diukur gitu, terutama pada saat hujan turun. Nah, kenapa pengukuran pH air hujan itu penting dilakukan? Yang pertama itu ada di indikator kualitas air. Terus yang kedua adalah keseimbangan ekosistem. Yang ketiga penyebab polusi udara. Dan yang keempat adalah pengaruh pada infrastruktur dan bahan bangunan. Baik, untuk indikator kualitas air, pH adalah ukuran keasaman atau kebasahan suatu larutan. Pemantauan pH air hujan membantu dalam mengevaluasi kualitas air hujan. Perubahan pH yang signifikan dapat menunjukkan adanya polusi atau dampak lingkungan yang rusak. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, standar pH itu jikalau melebihi 7 itu disebut sebagai pH basah. Jikalau nilainya 6,1 sampai 7 itu air hujannya sangat baik, cenderung netral seperti air permukaan. Jika nilainya 5,6 sampai 6 itu pH air hujan ideal, 4,1 sampai 5,5 itu termasuk hujan asam, 3 sampai 4 itu termasuk hujan asam dalam kategori tinggi, dan kurang dari 3 itu termasuk hujan asam dalam kategori ekstrem. Selanjutnya, kenapa penting dilakukan? Itu yang kedua adalah untuk keseimbangan ekosistem. Jadi, perubahan pH air hujan itu dapat berdampak negatif pada ekosistem alami. Tanaman dan hewan memiliki rentang toleransi pH tertentu yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Jika pH air hujan terlalu rendah atau bersifat asam, atau terlalu tinggi atau bersifat basah, dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, ikan, serangga, dan organisme lainnya dalam lingkungan. Yang ketiga, pH air hujan perlu dipantau untuk sebagai penyebab polusi udara gitu. Jadi perubahan pH air hujan itu dapat memberikan petunjuk tentang tingkat polusi udara. Air hujan yang asam biasanya disebabkan oleh keberadaan gas-gas seperti sulfur dioksida, SO2, dan nitrogen dioksida, NO2 dalam atmosfer. Gas-gas ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, pabrik-pabrik, dan aktivitas manusia lainnya. Pemantauan pH air hujan dapat membantu mengidentifikasi sumber polusi udara dan membantu mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi emisi yang merusak lingkungan. Selanjutnya, pH juga perlu dipantau untuk memantau pengaruh pada infrastruktur dan bahan bangunan. Air hujan dengan pH yang rendah atau bersifat asam dapat merusak bangunan dan infrastruktur. Dalam jangka panjang, air hujan asam dapat mengikis batu, logam, dan bahan bangunan lainnya. Pemantauan pH air hujan dapat membantu dalam penilaian risiko terhadap infrastruktur dan memungkinkan pengambilan tindakan pencegahan yang tepat. Baik, untuk komponen alat dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iputu Putra Widasya Yuda. Pada Wira, dipersilahkan. Terkait komponen alat. Jadi yang pertama ada sensor pH elektrika kaca, yang kedua ada KCL atau konsentrasi 3 mol per liter, kemudian yang ketiga buffer pH standar, pH 4,0 dan pH 7,00, kemudian yang keempat ada gelas filter, kemudian yang kelima ada pinset, dan yang keenam ada kompor. Bagaimana cara kerjanya? Nah, baik. Jadi prinsip kerja utama pH meter adalah terletak pada sensor probe berupa elektroda kaca atau gelas elektroda dengan jalan mengukur jumlah partikel plus di dalam larutan. Ujung elektroda kaca adalah lapisan kaca setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat atau bulb. Probe ini dipasangkan dengan sumber kaca non-konduktor atau plastik pemanjang yang selanjutnya diisi dengan larutan HCl yang di dalam larutan HCl terendam sebuah kawat elektroda panjang berbahan perak yang pada permukaan sebesar HCl. Konstantannya jumlah larutan HCl pada kompon elektroda Ag per HCl memiliki nilai potensial stabil. Inti sensor pH terdapat pada permukaan tube kaca yang memiliki kemampuan untuk bergerak 200 dengan larutan turbo. Contoh-contohnya bisa dilihat pada slide. Baik, bagaimana cara menggunakannya? Petunjuk penggunaan pH meter. Yang pertama, hubungkan arus titik ke alat. Yang kedua, tekan tombol on off detik sampai display menunjukkan set 1. Ada contoh gambarnya, tombol on. Kemudian yang ketiga, cuci elektrolit dengan air dingin pada bagian disampel. Keringkan dengan tisu halus hanya dengan menempelkan jangan besar. Kemudian yang keempat, pada bagian kalibrasi alat. Yang pertama, celupkan elektrolit pada larutan standar 13 US per cm. Kemudian tekan tombol kalibrate sampai muncul L1 pada display dan tunggu display US per cm tidak mengutip. Tombol kalibrate ada di sebelah kanan. Kemudian pembacaan DHL harus 14-13
US per meter jika tidak dilakukan adjustment. Kemudian tekan tombol calibrate sampai muncul Hal 2 pada display. Kemudian celupkan elektroda pada larutan kadar 12,9 untuk display US per meter biar kecil. Kemudian pembacaan DHL harus 12,9 US per meter, jika tidak lakukan adjustment sekali lagi. Yang kelima, tekan tombol measure untuk memulai pengukuran. Pertama, cuci elektroda dengan air. Kemudian celupkan pada sampel larutan. Kemudian pembacaannya di hand saat angka sudah tidak berubah dari display AR atau auto read. Kemudian selalu cuci elektroda dengan air dan keringkan. Kemudian untuk step pengukuran 20 sampel, lakukan kontrol sampai dengan larutan kontrol KCL 0,001 N, KCL 0,005 N, KCL 0,0010 N. Kemudian setelah selesai pengukuran sampel, cuci dan keringkan elektroda. Yang keenam, matikan alat dengan menekan tombol on off, tahan 2 detik, kemudian selesai pengukuran telah selesai. Baik, untuk maintenance, di sini dibagi. Yang pertama adalah penggantian komponen secara berkala, yaitu penggantian sensor pH gelas elektroda 5 tahun. Selanjutnya penggantian KCL konsentrasi 3 mol per liter setiap 1 tahun atau larutan sudah kadaluarsa. Yang ketiga, penggantian buffer pH standar pH 4,01 dan pH 7 setiap 1 tahun atau larutan sudah kadaluarsa. Yang keempat, penggantian glass breaker setiap 1 tahun, penggantian power adapter setiap 5 tahun. Selanjutnya, perbaikan peralatan pada saat terjadi kerusakan. Kerusakan pada sensor pH gelas elektrod harus dilakukan penggantian. Masa pakai KCL konsentrasi 3 mol per liter karena kadaluarsa harus dilakukan penggantian. Masa pakai buffer pH standar pH 4,1 dan pH 7 karena kadaluarsa harus dilakukan penggantian. Kerusakan pada adaptor harus dilakukan penggantian. Baik, selanjutnya cara pelaksanaan pemeriksaan secara mingguan dalam waktu mingguan. Yang pertama, waktu pemeliharaan berkala dilakukan setiap 1 minggu atau pada setiap saat melakukan pengukuran larutan. Yang kedua, bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada sensor pH gelas elektrod dengan menggunakan deionized water. Yang keempat, waktu yang diperlukan 30 menit. Catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Selanjutnya, tata cara pemeriksaan tahunan. Waktu pemeliharaan berkala tahunan dilaksanakan antara tanggal 1 sampai 5 setiap bulan Januari. Bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada sensor pH gelas elektrod dengan deionized water. Lakukan penggantian KCL konsentrasi 3 mol per liter, buffer pH standar pH 4,1 dan pH 0,7. Lakukan penggantian sensor pH gelas elektrod dan power adaptor. Waktu yang diperlukan 2 jam. Catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Untuk perbaikan atau repairing, cara perbaikan untuk mengembalikan fungsinya. Apabila terjadi kerusakan pada nilai pH saat kalibrasi dengan buffer pH standar, sensor pH gelas elektrod dapat dilakukan perbaikan. Apabila terjadi kerusakan pada power adaptor, dapat dilakukan perbaikan. Apabila terjadi komponen yang tidak dapat diperbaiki, lakukan penggantian komponen. Waktu pelaksanaan perbaikan paling lama 1 kali 24 jam setelah diketahui kerusakan. Catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Laporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan secara hierarki. Untuk peralatannya, yang pertama adalah peralatan cadangan. Pemilik stasiun pengamatan tidak wajib memiliki peralatan cadangan. Penyediaan dan pengolahan suku cadang. Sensor pH gelas elektrod harus tersedia 1 unit. KCL konsentrasi 3 mol per liter harus tersedia 1 botol. Buffer pH standar pH 4,01 dan pH 7 harus tersedia 1 botol. Glass breaker harus tersedia 2 buah. Pinset harus tersedia 2 buah. Power adapter harus tersedia 1 unit. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.